Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas konsep filosofis pendidikan menurut Mula Sadra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Kamelia dari Prodi PAI 3A dengan nomor induk mahasiswa 010119010007. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai konsep pendidikan dari Mula Sadra untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Islam dengan dosen pengampu Pak Arif Maulana MUD. Sebelum ke materi selanjutnya, sebelumnya saya akan membahas dulu riwayat atau latar kehidupan dari filsuf Mula Sadra ini. Mula Sadra adalah seorang filsuf Safawiyah yang terkemuka. Nama aslinya adalah Muhammad Ibrahim Yahya Al-Qawami Al-Shirazi dengan gelar Sad Al-Adin, seorang Syiah yang berhasil menambahkan ajaran-ajaran Imam Syiah 12 ke dalam pencampuran pragmatisme, akbarisme, dan iluminasionalisme. Mula Sadra ini lahir kira-kira pada tahun 980 Hijriah atau 1572 Masehi dan meninggal pada tahun 1050 Hijriah atau 1640 Masehi. Dia merupakan filsuf pertama yang membawa susunan dan keserasian lengkap ke dalam pembahasan mengenai masalah-masalah filsafat. Dia menyusun dan mengatur persoalan-persoalan itu sebagai persoalan matematika, dan pada waktu yang sama dia memandukan ilmu filsafat dengan ilmu ma'rifat. Mula memberikan metode filsafat yang baru dalam membahas memecahkan ratusan persoalan, di mana persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan filsafat perapatika, yaitu sistem filsafat yang dikembangkan oleh Aristoteles. Pendapat-pendapatnya yang dimiliki lebih berpengaruh dalam pemikiran Islam dibandingkan dengan ahli kalam, sekalipun dia bukanlah seorang ahli kalam. Kemudian, latar belakang kehidupan dari filsuf Mula Sadra. Mula Sadra merupakan seorang anak tunggal dari keluarga Iran. Ayahnya sangatlah menaruh harapan besar kepadanya. Untuk itu, setelah ayahnya meninggal, dia pindah ke kota Isfahan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, terutama dalam bidang ilmu rasional, logika, dan falsafah, dan tradisional, yaitu ada irfan, tafsir, dan juga hadis. Di sana dia bertemu dengan seorang guru atau gurunya yang pertama, yakni Syekh Bahai. Kemudian ada juga Mirdamad, guru kedua yang sekaligus sebagai teman dekat dari Mula Sadra ini. Dia hidup pada masa kejayaan dinasti Safawi yang ketika itu dipimpin oleh Syah Abbas. Zaman ini merupakan zaman kejayaan paham Syiah 12 imam, karena paham ini dijadikan sebagai paham resmi negara. Saat itulah dia mulai mencurahkan perhatian pada ilmu-ilmu tekstual seperti hadis, tafsir, juga disiplin ilmu yang lain. Selain itu juga dia mempelajari ilmu-ilmu rasional kepada seorang filsuf peripatetik yang bernama Abu Al-Qasim Federisiski. Adapun karya-karya Mula Sadra ini merupakan salah seorang filsuf yang telah menulis banyak sekali karya. Di antaranya yang pertama, Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fi Al-Asar Al-Qalaliyah, yang berarti ini sebagai kitab asfar atau 4 perjalanan yang meliputi bidang metafisika, teologi, juga jalan sufi. Nah, dalam karya besarnya tersebut, Mula Sadra juga menyatakan teori-teori wacana hanya akan mempermainkan para pemegangnya dengan keraguan, dan kelompok yang datang kemudian akan melaknat kelompok yang akan datang sebelumnya, sehingga setiap suatu umat masuk ke dalam neraka akan melaknat umat tersebut yang telah ikut menyesatkannya. Adapun karyanya yang kedua, yaitu Al-Mabda wa Al-Ma'ad, yang membahas masalah metafisika, kosmologi, dan juga eskatologi. Adapun karyanya yang ketiga, yaitu Syawahid Ar-Rubuiyah fi Al-Majid Al-Sulukiyah,
merupakan salah satu masterpiece yang sangat terkenal dari Mullah Sadra. Bisa dinilai sebagai ringkasan Al-Hikmah Al-Muta'aliyah karena mengandung seluruh aspek penting dari doktrin-doktrinnya. Nah, adapun karyanya yang keempat yaitu Al-Mafatih Al-Ghaib, di mana di situ berisi doktrin-doktrin irfani tentang metafisika, kosmologi, dan juga eskatologi, serta banyak berisi rujukan terhadap Al-Quran dan juga hadis. Karya ini ditulis sebagai pendahuluan terhadap karyanya yang lain dalam bidang tafsir. Adapun karya-karya selanjutnya, yang kelima ada Kitab Al-Masyayir, yang keenam ada Tafsir Al-Quran Al-Karim, yang ketujuh ada Asrar Al-Ayat wa Al-Bayyat, yang kedelapan ada Mutasyabihat Al-Quran, yang kesembilan ada Al-Masyail Al-Qudusyah, yang kesepuluh ada Al-Ajwibah Al-Masail, yang ke-11 ada Ajwibah Masail Syamsuddin Muhammad Al-Jilani, yang ke-12 ada Al-Wibah Masya Nashriyah, yang ke-13 ada Al-Hikmah Al-Arashi, yang ke-14 ada Waridah, yang ke-15 ada Majhahir, yang ke-16 ada Iksir. Dan juga masih banyak karya, kurang lebih ada 30 karya dari filsuf Mullah Sadra ini. Selain dari karya-karya yang telah saya sebutkan tadi, masih banyak sekali karya-karya yang dinisbatkan kepada Mullah Sadra, namun tidak dikemukakan di sini karena para peneliti masih memperdebatkan ihwal kepastian kepengarangannya. Jadi yang tadi saya telah sebutkan itu sudah jelas ada ihwal dari kepengarangannya. Pemikiran-pemikiran Islam di dunia ini sangatlah berkembang pesat. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam pemikiran pendidikan ialah salah satu filsuf Mullah Sadra. Mullah Sadra terkenal dengan pemikiran pendidikannya atau yang populer disebut dengan filsafat Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, atau dengan kata lain yaitu filsafat transendental. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustakawan, yaitu mengkaji tulisan-tulisan Mullah Sadra yang berkaitan dengan pemikiran pendidikan Islam. Secara ontologis, pemikiran dan analisis Mullah Sadra didasarkan pada 3 hal, yaitu yang pertama, as-salah al-wujud, yaitu adalah merupakan prinsipianitas eksistensi, seperti filsuf-filsuf muslim yang sebelumnya. Sadra ini berusaha menjawab masalah mahiyah atau masalah-masalah kuiditas atau esensi, dan wujud atau juga bisa disebut dan eksistensi. Perbandingan antara esensi Sadra, pernyataan eksistensi ini bersifat positif, pasti tertentu dan nyata. Kedua, tashkik atau gradasi wujud. Jika para filsuf peripatetik itu menganggap wujud setiap benda berbeda dari wujud yang lainnya, walaupun prinsipal dalam hubungannya dengan mahiyah, maka bagi Mullah Sadra, wujud adalah realitas tunggal yang muncul dalam gradasi atau tahap yang berbeda. Ketiga, gerak substansial atau al-harokah al-jauhariyah. Mullah Sadra sendiri berpendapat bahwasanya gerak tidak hanya terjadi pada 4 kategori aksiden, seperti kuantitas, kualitas, posisi, dan juga tempat. Filsafatnya, Mullah Sadra ini menjelaskan bahwasanya filsafat ini merupakan suatu bentuk pelajaran, penalaran, dan juga pemikiran yang disusun secara sistematis. Dengan pemikiran tersebut dapat menjelaskan bahwa filsafat menyerupai kaum arif, yaitu para sufi dalam perjalanan rohani yang mengutamakan perasaan atau hati, di mana dipercayai bahwa seorang pengembara rohani harus menempuh perjalanan dan juga pengembaraan rohani di antara 4 tahapan. Adapun 4 tahapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perjalanan dari makhluk menuju al-haq. Al-haq ini merupakan suatu kebenaran. Yang kedua yaitu perjalanan dengan hak dan dalam al-haq. Yang ketiga, perjalanan dari dan dengan al-haq, yaitu Tuhan menuju makhluk. Sang pengembara spiritual atau sufi kembali ke tengah masyarakat, namun kembalinya ini bukan berarti berpisah dari al-haq. Mereka menyaksikan keberadaan al-haq pada segala sesuatu dan bersama dengan segala sesuatu. Yang keempat, perjalanan dalam makhluk dengan al-haq, yaitu Tuhan.
Muladhara berdiri di persimpangan empat perspektif intelektual utama dalam Islam, yaitu peripatetik, terutama yang diwakili oleh Ibnu Sina. Ada juga Illuminationis yang didirikan oleh Surawardi, dan juga Gnostik oleh Nasr al-Din Tusi. Adapun aliran peripatetik ini merupakan ciri utama yaitu epistemologi berdasarkan pada metodologis dan juga gabungan dari Aristoteles dan juga Neoplatonisme. Ini merupakan cara filsafat pertama di dunia Islam, di mana filsafat ini terus hidup dan berkembang melalui upaya dan usaha yang maksimal dari para filsuf, terutama dari filsuf Ibnu Sina. Selanjutnya, pemikiran tentang hikmah muta'aliyah. Nah, dalam filsafat Muladhara terdapat 4 aliran berpikir, yaitu aliran peripatetik, iluminasi, kalam, dan juga tasawuf. Nah, tergabung secara sempurna dan juga melahirkan aliran baru bagi filsafat Muladhara yang disebut dengan hikmah muta'aliyah. Kata hikmah ini identik dengan filosofia, yang dalam filsafat Yunani diartikan kepada cinta kepada kebenaran. Selain itu, dalam Islam terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan kata hikmah. Oleh karena itu, Al-Quran memberikan justifikasi terhadap aktivitas filsafat. Muta'aliyah sendiri diartikan sebagai yang tertinggi atau yang melebihi daripada yang lainnya. Maksud dari pengertian ini adalah muta'aliyah sebagai sistem filsafat yang melebihi filsafat peripatetik, illuminasionis, dan juga gnostik. Maka hikmah muta'aliyah ini adalah kebijaksanaan yang diperoleh lewat pencerahan rohani yang kemudian disajikan dalam bentuk yang rasional dengan menggunakan argumen-argumen yang rasional pula. Adapun tujuan dari filsafat Muladhara adalah untuk mengenal Allah sebagai yang tertinggi, sempurna, dan berada di luar jangkauan alam. Aliran filsafat hikmah muta'aliyah ini, walaupun secara metodologi sama dengan 4 aliran di atas, tetapi pemikiran yang dihasilkan sedikit berbeda. Karena itulah, aliran filsafat hikmah muta'aliyah dapat dikatakan sebagai aliran filsafat yang berdiri sendiri dan merupakan pandangan baru yang dikemukakan oleh Muladhara. Hikmah muta'aliyah telah mampu melahirkan metode pemikiran baru, dan aliran ini telah menggabungkan filsafat, ilmu kalam, tasawuf, dan juga syariat. Nah, artinya muta'aliyah telah mampu mengadopsi berbagai corak pemikiran Islam secara keseluruhan atau universal. Dalam karya yang bernama Al-Asfar, Muladhara mengatakan argumen melalui pemikiran atau akal, penyingkapan, dan juga wahyu. Semuanya sejalan antara satu dengan yang lainnya. Tidak terjadi pertentangan. Bagi orang-orang yang tidak mengikuti para nabi dan rasul serta ajaran yang dibawanya, pada dasarnya mereka ini tidak mendapatkan hikmah. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai hakim atau filsuf ilahi. Nah, syariat yang benar bagi Muladhara tidak mungkin bertentangan dengan akal, karena pada prinsipnya akal dan wahyu kedua-keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu ma'rifat atau mengenal Tuhan, sifat, dan perbuatannya. Aliran filsafat hikmah muta'aliyah Muladhara adalah mampu menggabungkan antara doktrin Islam dengan pemikiran filsafat, Al-Quran, dan juga hadis, menjadi tumpuan dan sumber ilham untuk menyelesaikan setiap persoalan dan pembahasan yang rumit dalam filsafat. Ini salah satu pemikiran Muladhara dan menjadi kelebihan baginya, karena pemikiran yang seperti ini tidak dimiliki oleh pemikir-pemikir yang lain. Penggabungan akal dan wahyu tersebut menjadikan karya-karya filsafatnya bercorak Al-Quran dan juga Al-Hadis. Bagi posisi filsafat hikmah muta'aliyah yang dikemukakan oleh Muladhara ini jelas menunjukkan sebuah warna baru di antara filsafat yang ada. Bagi Muladhara, akal atau syuhud keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam filsafat, dan juga meyakini bahwa isyarah tanpa argumentasi rasional tidaklah memiliki nilai apapun, demikian juga sebaliknya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Dan dapat kita simpulkan bahwa dari apa yang telah tadi saya uraikan, hikmah muta'aliyah
Mulasadra ini adalah menampilkan sistensa pemikiran dan menjelaskan pemikiran dengan bukti-bukti nakli, yaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Memahami filsafat hikmah muta'aliyah mulasadra pada pengalaman mistik. Pengalaman mistik adalah untuk mengungkapkannya secara diskursi logis. Menurut mulasadra, wujud hanyalah satu saja, sedangkan wujud-wujud yang beraneka ragam di dalam jagad ini bukanlah kewujudannya, tetapi gradasi atau tingkatannya. Dalam filsafat, mulasadra yang terdiri dari aliran berpikir seperti aliran peripatetik, iluminasi, kalam, dan juga tasawuf. Semuanya bergabung secara sempurna dan melahirkan aliran baru filsafat yang disebut dengan hikmah al-muta'aliyah. Aliran filsafat ini, walaupun metodologi sama dengan aliran lain, tetapi pemikiran yang dihasilkannya sangat berbeda. Dan sebuah pandangan sebagai pandangan dunia yang baru. Nah, aliran filsafat mulasadra mampu menggabungkan antara doktrin Islam dan juga dengan pemikiran filsafat, di mana Al-Quran dan hadis ini dijadikan tumpuan dan sumber ilham untuk menyelesaikan setiap persoalan dan pembahasan yang tidak dimiliki oleh aliran-aliran filsafat yang lainnya. Penggabungan dua unsur tersebut menjadikan karya-karya filsafatnya sebuah kitab tafsir agama, dan begitu juga sebaliknya kitab tafsir Al-Quran dan Al-Hadis bisa dinamakan sebuah kitab filsafat. Mungkin sekian pemaparan saya mengenai konsep pendidikan menurut filsuf mulasadra. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.